Awalnya saya juga eksperimen, atau misalkan saya cuman coba-coba memakai pakan ebon. Saya pernah pakai pakan yang lain tetapi hasilnya tidak berhasil atau kurang maksimal, tetapi pas pakai pakan ini saya alhamdulillah dapat hasil yang maksimal dan bisa bikin 3 burung konslet Balibu. Halo Sobat Lovebird semua, kembali lagi bersama saya di seputar dunia Lovebird. Oke, buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan info-info menarik seputar dunia Lovebird. Oke, kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuat Balibu konslet. Nah, perlu kalian tahu, untuk Balibu konslet itu sendiri berbeda dengan dewasa konslet. Kalau misalkan dewasa konslet biasanya lebih keluar karakternya, karakter lebih terlihat, konsletnya lebih terlihat jelas, sedangkan Balibu menurut saya itu tidak seperti dewasa. Saat Balibu memang jeda sudah rapat, suara sudah berbeda dengan suara lovebird biasanya, atau kita biasa sebut minor konslet. Itu jeda sudah rapat, nah itu baru bisa disebut konslet. Maksudnya konslet, tidak seperti dewasa yang gayanya sudah muter-muter, kelihatan kan sudah jelas, karakter sudah benar-benar kuat. Sedangkan untuk Balibu menurut saya tidak full seperti dewasa, keluar karakternya tidak full seperti dewasa, tetapi memang karakter yang sudah keluar tetapi masih mentah, atau misal dibilang tidak seperti dewasa. Tetapi ciri-ciri konslet sudah terlihat dari misalkan dari jedanya, dari doblannya Balibu itu sudah terlihat. Lagunya juga sudah jelas beda. Kalau misalkan untuk konslet dan minor biasa kan berbedanya. Kalau misalkan sistem untuk koloni biasa atau untul biasa kan biasanya terlihat ada sardotnya, ada meremnya. Tetapi kalau misalkan konslet kan beda. Eksperimen yang saya lakukan dengan pakan toko atau pakan yang mudah sekali kita dapatkan di toko, yaitu pakan ebon dan vitamin ebon. Kita coba mix agar bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Awalnya saya juga eksperimen, atau misalkan saya cuman coba-coba memakai pakan ebon. Saya pernah pakai pakan yang lain tetapi hasilnya tidak berhasil atau
kurang maksimal. Tetapi pas pakai pakan ini saya alhamdulillah dapat hasil yang maksimal dan bisa bikin 3 burung konslet Bali Bu. Makanya kalau misalkan dibilang recommended, saya recommended, tapi asalkan kalian bisa memaksimalkan manfaat dan fungsi dari vitamin dan pakan itu sendiri, dan jaga terus misalkan kestabilan birahi si burungnya agar si burung naiknya dengan jadi step by step atau bertahap naik birahinya, tidak langsung jos ke atas. Soalnya Bali Bu itu sangat rawan dalam masalah seperti itu. Pengalaman saya ini, menurut pengalaman saya pertama saat dapat burung ini saya kolonikan di kandang kotak bersama Bali Bu yang lain, tetapi saya kolonikan tidak bersama betina, melainkan saya kolonikan bersama jantan semua di kandang kotak. Ini menarik nih, kenapa Om kok jantan semua di kandang kotak? Jadi gini, apabila kalian memproses Bali Bu itu akan beda dengan memproses dewasa. Nah, kenapa Om? Karena biasanya Bali Bu itu belum mapan atau si umur belum mapan, sehingga apabila kalian misalkan memprosesnya single dulu, biasanya jatuh ke mapannya akan agak lama dibanding apabila kalian mengkolonikannya dahulu. Jadi kemapannya agar bisa lebih cepat. Masukkan ke kandang kotak itu bertujuan untuk agar si birahinya cepat keluar dan agar si burung bisa lebih mapan terlebih dahulu. Tetapi saya satukan dengan jantan semua, tidak dengan betina. Karena kenapa kok tidak pakai betina? Jadi pemikiran saya itu takutnya birahinya nantinya saat birahi kita tinggikan, takutnya nanti birahinya larinya ke kawin, bukan ke gacor. Makanya saya satukan dengan jantan semua. Kalau dengan jantan semua kan otomatis birahi agak ke kontrol, tidak terlalu over jatuhnya ke kawin. Setelah si burung keluar karakter atau biasa seperti ini di video. Nah, apabila burung sudah keluar karakter loloh-loloh atau birahi memang sudah tinggi, baru kita sendirikan. Nah, untuk di kandang kotak itu sendiri, kenapa saya pakai kandang kotak? Agar si burung lebih cepat untuk mapan dan tidak jatuh ke kepo. Biasanya kalau misalkan saya pernah coba satu kali pakai single dari pertama mulai penggacoran, saya gunakan metode single pada Bali Bu. Ternyata malah jatuhnya larinya ke kepo karena posisi burung belum mapan. Seringnya seperti itu. Makanya saya coba di koloni, tetapi saya di dalam koloninya saya masukkan jantan semua, tidak ada betinanya, dan itu pun tempatnya saya pisah atau disimpan di kamar sendiri dengan pemasteran 24 jam. Nah, setelah burung sudah keluar karakter, birahi sudah tinggi, nah disitu baru kita mulai pemisahan. Untuk di koloni itu sendiri rawatannya gimana Om? Saya tidak merawatnya, tapi saya diamkan di tempat itu sampai benar-benar keluar karakter dan birahinya. Apa tidak menggunakan jemur, atau misalkan ada yang tanya apa tidak menggunakan jemur dan mandi? Tidak, saya tidak menggunakan jemur atau mandi sama sekali. Saya hanya memberikan pakan tinggi, tidak pakai jemur, tidak pakai mandi, biar
biarkan benar-benar birahinya keluar sendiri. Biasanya kalau misalkan di koloni, birahi akan lebih cepat keluar dibanding saat single, dan posisi si burung pun tidak terlalu kepo. Nah, apabila burung kalian sudah keluar karakter, atau misalkan sudah birahinya sudah benar-benar tinggi dan dia sudah mau bunyi, nah di situ baru kita main sendiri, di situ baru kita main single. Nah, dengan metode perawatan mandi dan jemur. Untuk awal-awal minggu pertama, kalian coba jemurnya 1 jam dulu. Apabila burung benar-benar sudah ngunci, nah di situ baru kita naikkan sedikit penjemurannya. Misalkan yang tadinya 1 jam menjadi 2 jam, agar gacornya si burung bisa lebih bagus. Soalnya apa? Soalnya menurut saya itu pengkonsletan dewasa dan balibu itu beda. Soalnya dewasa itu sudah kadang ada yang sudah mapan, sedangkan balibu biasanya belum. Untuk pakannya kalau misalkan kalian pengen tahu, saya tidak memakai pakan racikan. Untuk kali ini saya tidak memakai pakan racikan. Sebenarnya saya pertamanya penasaran, tapi dengan pakan produknya Ebot Jaya. Nah, untuk pakannya sendiri saya memakai pakan Ebot Lovebird dan Gold Coin Perkutut. Untuk Gold Coin Perkutut, nah saya mix 1 bungkus banding 1 bungkus dengan Ebot Lovebird. Nah, kenapa Om kok pakai Ebot Lovebird? Saya di sini pertamanya penasaran, soalnya kandungan di dalam Ebot Lovebird lumayan, menurut saya kandungannya lumayan bagus untuk proses pemapanan burung lovebird usia dini, sehingga membuat si lovebird bisa cepat mapan dan birahinya cepat dapat. Makanya saya bantu dengan Gold Coin Perkutut. Percaya nih, saya di sini. Nah, ini kandungan yang ada di dalam Ebot Lovebird dan Gold Coin Perkutut yang sudah saya campur. Di sini ada biji-bijian ya, kenari set ada, gabah ada, millet merah ada, millet putih ada. Nah, makanya saya pakai ini lumayan untuk pendongkrak birahinya, agar naiknya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu over, sehingga naiknya pelan-pelan stabil. Dan untuk F-nya sendiri saya biasa menggunakan jagung. Untuk F-nya sendiri saya biasa menggunakan jagung seminggu 3 kali. Nah, apabila sudah keluar karakter dan burung disendirikan, nah itu baru main jagungnya setiap hari. Untuk proses awalnya saat di kandang kotak di koloni, burung hanya main jagung seminggu 3 kali. Untuk vitaminnya Om, untuk vitamin saya benar-benar pakai vitamin lokal. Untuk yang ini percobaan saya benar-benar pakai vitamin lokal. Maksudnya vitamin lokal, vitamin yang banyak didapat di kios-kios terdekat. Nah, saya menggunakan Ebot Joss lagi. Nah, ini bisa kalian lihat. Nah, ini saya menggunakan Ebot Joss. Untuk pemakaiannya sendiri itu bagaimana Om? Untuk minggu pertama saya pakai seminggu full Ebot Joss. Ini bertujuan kenapa saya memakai Ebot Joss? Saya karena menurut saya Ebot Joss itu jadi fungsi menurut saya itu untuk membantu penggacoran. Ya iya, emang vitamin kalau seperti itu kan sistemnya emang untuk membantu penggacoran, tetapi saya lebih untuk menjaga daya tahan tubuh si lovebird lebih bagus dan kondisinya memang benar-benar sehat. Jadi saya mencari vitamin yang
benar-benar untuk menjaga kestabilan tubuh si burungnya. Soalnya kenapa sekarang kita proses dengan kondisi birahi yang kita tinggikan, otomatis stamina dan kondisi tubuh harus benar-benar terjaga. Untuk vitaminnya memang saya menggunakan asli ini EBOT-JOS. Saya udah proses 3 burung berhasil konslet pakai ini. Untuk yang sekarang, yang tadi itu termasuk burung yang bisa dibilang konslet awal. Kenapa kok bisa bilang konslet awal? Karena burungnya belum total konslet, tetapi karakter dan lagunya sudah keluar. Karakter lagu konsletnya atau misalnya lagunya sudah berbeda dibanding dengan burung biasanya. Sudah terlihat benar-benar karakternya. Kenapa kok belum bisa dibilang konslet total? Karena burungnya belum mapan. Jadi si burung tinggal nunggu mapan dan tunggu konslet. Tuh dia bunyi, kita tinggal tunggu mapan. Maksudnya tunggu mapan itu tunggu mapan di gantangan, karena sekarang kondisi sedang seperti ini, jadi gantangan semuanya tutup. Jadi saya belum bisa mencoba burung ini atau belum bisa memapankan burung ini, karena perlu kalian tahu bahwa mapannya di rumah beda dengan mapan di lapang. Kalau misalkan pengen bener-bener ngunci balibu, harus bener-bener mapan dulu di lapang. Saat posisi burung sudah single, saya masukkan ke cepuk minum 5 tetes, dan malamnya saya teteskan lagi 2 tetes ke paruhnya. Itu cuman minggu pertama saat persinggelan. Jadi maksudnya saat burung single minggu pertama itu saya masukkan 5 tetes ke cepuk minum dan 2 tetes ke paruhnya. Jadi saat diteteskan ke cepuk minumnya pagi, setelah kita jemur itu kita teteskan ke minumnya, dan kita masukkan minum dulu, jangan pakan dulu, agar si burung benar-benar meminum vitaminnya. Nah, untuk malamnya saya baru teteskan ke mulutnya 2 tetes. Nah, itu hanya minggu pertama. Setelah minggu pertama proses single, nah di situ kita kurangin dosisnya, takutnya terlalu over. Kita kurangin jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali cukup ditetes ke mulutnya saja 3 tetes. Seminggu 2 kali. Menjaga benar-benar kondisi si burung benar-benar stabil, dan didampingi dengan pemberian jagung tiap hari. Ini harus benar-benar dijaga kondisinya, karena saat kita proses single itu stamina si burung akan benar-benar terkuras. Makanya kita harus menjaga benar-benar kondisinya. Oke, mungkin sekian tips dari saya dan cara dari saya untuk memproses balibu supaya menjadi konslet. Semoga apabila kalian ingin mencoba, semoga berhasil, dan semoga treatment yang saya berikan bisa masuk ke karakter burung yang akan kalian proses. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang dan memberikan info-info menarik seputar dunia lovebird. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.